A1. A1. Pembajakan. Pakainya 4 itu 4. Pernah ini ada satu kata tadi yang selalu saya ingat, yang diutarakan oleh Mas Yoyo di pikiran saya, yang mana beliau tadi berkata, katanya gini loh Mas, bendera itu tidak akan naik kalau posisinya dia di malam hari. Nah itu Mas Yoyo-nya sudah sampai sini. Tak tanyain ini kata-kata. Kata-kata Mas. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Langsung dijajal Mas Yoyo. Gimana Mas? A1. A1. Pembajakan. Pakainya 4 itu 4. Nggak biasa bawa giga, hasilnya gini. Kesusahan ambil 2. Nah ini baru 2. Ternyata hebat di Mercy, Hino dan sebagainya bawa Tapi 3. tidak hebat di Isuzu ternyata. Nah ini ngomong-ngomong, sambil jalan-jalan, sambil ngetrip, sambil kita ngobrol-ngobrol santai bareng dengan Mas Yoyo ya Remisa ya. Nah, ini awal mula dari mana saya bisa kenal dengan Mas Yoyo itu yang pasti dari sosial media, yang tadinya saya cukup sempat agak minder ini Remisa. Waktu saya kenal dengan beliau ini, wah dengan Mas Yoyo ini agak-agak sedikit minder. Ternyata begitu saya kontak-kontak, ternyata orangnya asik. Beliau welcome untuk semuanya, sangat santai, seneng guyon ya. Pokoknya istilahnya setelah gini Anda ingin berjumpa dengan Mas Yoyo itu kok happy, senang ngobrol santai. Beliau ini orangnya enak. Karena semua kru di PO Haryanto ramah-ramah, asli bener. Semua tuh tinggal niat kita. Oh Ya iya. kan? Selama kita niatnya baik, pasti balasannya pasti baik. Kita Amin. niatnya bersaudara, ya kan? Siap. Benar kan? Benar. Nah, jangan sampai bermusuhan. Kita sama-sama pelaku jalanan di sini. Jadi jangan pernah membedakan mungkin kasta ataupun kedudukan ataupun apa, jangan. Kita sama. Di hadapan sang pencipta itu kita sama. Mas Ya kan? Yoyo nih, bener asli. Iya. Selama kita niatnya yang pengen berteman bersaudara, pasti dijabah diizinkan sama Allah. Iya. Pasti itu. Karena selama kontak-kontak akhirnya juga ketemu juga ya Mas ya. Memang udah rezeki kita. Memang sudah rezekinya saya ini. Rezekinya kita untuk dipertemukan. Ya. Siap, ini sambil ngobrol-ngobrol. Ngomong-ngomong, itu sepatu baru beli di mana sih Mas? Ah iya, ini sepatunya itu memang sepatu lokal ya. Iya. Sepatu lokal. Cuman Kualitasnya internasional. Jadi belinya bisa di lokal sus. IG-nya ada underscore lokal sus. Oh, Klik aja. besok saya tak beli ya. Oh iya, beli Tak aja. pakai. Maksudnya kalau pas saya mau masuk ke pabrik Mas. Karena biasanya kalau masuk ke pabrik disuruh pakai sepatu. Bener, ini nyaman loh ini. Nyaman loh, enteng dan wih, keren, bener, Asli. asik ini Pak ini. Cuman kalau saya yang pakai itu pasti pantes. ya. Makanya Nanti tak nyelengin lah buat beli, apalagi harganya nggak perlu murah. nyelengi, nggak perlu nyelengi, wes langsung aja Siap wis. diutang boleh kayaknya. Oke. Nah, ini Ya. sambil ngobrol-ngobrol lagi nih. Jarang nih yang bertanya sama Mas Yoyo nih. Sudah berapa tahun ini Mas Yoyo terjun di dunia bis Mas?
setelah dulu pensiun dari dunia truk? Saya kalau ikut di PO Haryanto aja ya, itu berbicara di PO Haryanto aja dulu. Iya, jangan ke yang lain. 2007 akhir saya udah gabung sama Pak Haji, sama Mas Rian. Iya, berarti pertama kali saya terjun ke dunia truk, Mas Yoyo ini sudah berada di PO Haryanto. Sebelumnya saya udah di mana? Di Kramat udah, Sindoro udah, PO langsung saya udah. Dan semua. Ini semenjak tahun 2008 itu 2007 akhir Mas Yoyo pindah ke PO Haryanto. Iya. Tapi kan ini banyak nih Mas, kayak khususnya penonton di Bolawung nih, yang masih sering bertanya-tanya, bisa nggak sih kalau saya datang ke PO Haryanto, terus bisa nggak sih kalau saya pengen ngobrol bareng dengan kru-krunya PO Haryanto, apakah harus ini dulu. Nah ini kan kalau saya yang ngomong, oh ternyata enggak lah, mungkin kalau Mas Yoyo sendiri yang bilang nih, oh nggak harus ada syarat ini kok, yang penting ini, mungkin Mas Yoyo yang bisa menjelaskan. Ini kembali lagi ke pembahasan awal tadi. Iya. Ya Mas. Semua tinggal niat kita. Iya. Niat kita baik pasti. Aman kok. Berarti intinya dari setiap, baik dari itu ownernya yaitu Mas Rian Mahendra dan seluruh kru-krunya sebenarnya welcome ya Mas ya. Ya, Mas Rizam sendiri mengalami sih hal itu kan? Iya, dan ya, saya kan? Juga sangat bingung begitu saya sampai Mas ya. Bahkan pada waktu saat saya dikasih kontak WA jenengan sama Mas Rian dan Mas Ahok, itu saya pengen WA itu kok berat, tapi ternyata begitu saya assalamualaikum dan jawabannya sangat waalaikumsalam, monggo ini dengan siapa, gimana. Setelah saya ngobrol terang-terangan ya, saya Nejam atau Bu Hari dari Bolawung, kebetulan saya pengen ngobrol lebih jauh nih bareng dengan khususnya keluarga besar PO Haryanto, dan ternyata memang di sini tuh semuanya welcome Mas. Sampai tadi begitu saya masuk ke pangkal, ke garasi, di garasi itu kok sambutannya kok seperti ini, dan ternyata di sana bukan hanya ada saya saja loh, misal beberapa dari showtracker bus atau bus mania, bahkan yang lebih heran lagi nih, banyak mania dari truk yang tadi datang ke PO Haryanto pun di monggo silahkan, ayo sampai ke sini mau ketemu dengan Bolawung, mau ketemu dengan seluruh kru di PO Haryanto, silahkan. Yang penting intinya di sini kita sopan, kita niatnya baik. Memang ternyata dibuka. Sampai saya sendiri aja bingung ini, malu karena ternyata orang hebat di sekeliling saya itu mereka ramah-ramah. Mungkin ini yang perlu dicontoh ya, yang perlu saya contoh sekali. Bapak Haji Haryanto Mandiri itu tidak pernah membedakan saya ini bos, saya ini kamu itu karyawan. Karena beliau ini menganggap kita ini keluarga. Jadi tidak ada yang bedakan, cuman kinerjanya yang masing-masing. Iya, benar. Gitu. Ya jadi tahu sendiri Mas, yang sama kru, sama rekan-rekan, sama Mas Nizam sendiri bagaimana. Ya kan, sampai saya sendiri tadi yang merasakan kan sedikit apa ya, minder Mas. Nggak perlu sampai segininya gitu loh. Bahkan yang saya heran kayak Mbak April, Kang Enyon sendiri yang mereka bukan salah satu kru ya dari Haryanto pun kayak terbawa suasana gitu loh ya, dengan hal yang ada di PO Haryanto, ngonten loh Mas. Karena kita emang kebiasaannya seperti itu. Jadi apa ya, tidak memandang saya nih bos, mentang-mentang ini. Enggak. Loh, percaya nggak percaya? Marsian itu pun tidur di terminal biasa loh. Itu sekelas, iya sih, anak pengusaha besar loh ya. Iya pasti. Ya. Ini yang bukan menyembuhkan atau tidur di terminal pun bisa Mas. Bisa. Jadi udah nggak tabu lagi bagi beliau itu ya, karena kita sama. Ya karena Bapak Haji itu sendiri juga niat membangun perusahaan TV ini, amanah ini untuk agama juga. Ibaratnya sudah kayak membangun keluarga ya Mas ya. Iya. Membangun suatu lahan bisnis atau usaha itu diniati kayak mereka membangun usaha. Kalau saya lihat sih seperti itu. Karena dari kesatuan ngumpul-ngumpul barengnya, mulai dari si owner sampai ke kru itu kok asik banget gitu loh Mas. Makanya kalau kayak
kayak Mas Nizam ini, Mas Bahri ini kan pelaku di jalanan, kita Iya. juga pelaku jalanan juga. Kalau ada bapak misalnya mau numpang istirahat di garasi sini, di garasi manapun yang ada PO Haryanto, silahkan. Oh iya. Kita terbuka untuk umum. Silahkan, monggo, monggo. Tidak pernah kita membeda-bedakan. Karena saya sendiri juga merasakan kan belum tentu kita di jalanan nggak ada suatu kendala, mungkin kan bisa. Iya. Ya saling membantu lah, sama-sama pelaku jalanan. Ini Cuman berbeda di armada aja. iya, hanya beda di Sama. armada ya Mas ya. Iya, sama, semua sama. Jadi sama nih Mas Bari mau istirahat di Kudus, monggo silahkan terbuka. Terbuka. Di Tangerang, monggo silahkan. Ketemu Pak Haryanto mau ini, silahkan. Monggo, saling silakan. Kita terbuka. Kita sama-sama pelaku jalanan. Jadi tidak ada untuk kita saling egois ini. Oh jangan, salah besar. Karena kita hidup itu nggak tentu, nggak pasti. Ya kan? Istimewa. Benar ini. Perlu ditiru yang ininya nih. Perlu ditiru nih. Sangat. Sampai saya saja tadi sempat malah bingung sendiri. Nah, ini memang sengaja saya ajak Mas Yoyo ini sekalian ngetrip sambil ngobrol, karena kalau tadi cuman ngobrolnya hanya di dalam ruangan atau di luar ruangan sambil ngeteh ngopi kan sudah biasa. Ini memang saya ajak ngobrol sambil naik truk, nyobain si Ombros ya. Jadi biar ada agak kesan-kesan berbeda, juga jarang orang yang berlalu lalang. Jadi apa yang ingin saya tanyakan itu bisa lebih leluasa, bisa benar-benar. Nah, ini ngomong-ngomong ini saya cuman diwawancara tok, ngobrol-ngobrol terus nggak diterima lamaran saya ini. Apa bagaimana? Jangan, nanti kalau jelakan kelamar di Nah, ini pulau. aku udah tes loh, masa nggak lulus gitu. Aku mau pulang mau bikin lamaran ini rencana. Kalau jelakan kelamar di bola nanti yang di PO Haryanto siapa tukeran sama saya. Oh ya ini repotnya itu. Ini sambil ngomong-ngomong masalah lamaran ini Mas. Kira-kira lebih. Ini karena posisinya kosong ya. Nah, mungkin kan jenengan juga merasakan lebih kerasan truk dibanding empuk dibanding dengan bus yang suspensinya lebih empuk, lebih enakan bawa bis dibandingkan dengan truk. Atau karena kan porsinya berbeda antara Mas Yoyo yang dulu waktu bawa truk dengan truk yang Mas Yoyo bawa sekarang ini Mas. Iya. Jadi ini masalah apa ini? Ya terutama di kayak kenyamanan berkendara Mas. Sebenarnya semua apapun itu bukan di medianya. Itu kalau pandangan Ya, saya ya. iya leras. Apapun itu pekerjaannya, kalau ini pandangan saya pribadi ya. Iya betul. Apapun pekerjaan itu sebenarnya bukan dari medianya. Niatan kita bekerja ini apa? Kalau niat kita kerja untuk ibadah dan kita nyaman, kita hanya ngejar barokahnya aja. Iya, Simpel, Pak. biarpun Mau bawa truk, mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi ini. Jangan mempermasalahkan itu. ini nih pesan dari Mas Yoyo nih, berarti apapun kendaraannya, apapun yang dibawa, Apapun kalau memang jabatannya. apapun jabatannya, intinya terutama di truk. Biarpun kita bawanya truk apa, kalau kita ikhlas, kita diniati ibadah, rasanya tetap nyaman Mas ya. Pasti. Karena Tinggal kan niat kita aja. Iya, karena Ya, kita nggak munafik, kita tetap butuh uang. Ya, pasti. Tapi uang kalau nggak ada barokahnya sama aja. leres, Ya kan? betul. Semua kan ridhonya Allah. Ya, ini Simpel kok. karena kan sering juga nih Mas yang istilahnya bertanya-tanya lebih enakan mana nih bawa ini sama ini, enakan mana nih ini bawa ini. Nah, kalau saya yang menjawab itu kan kesannya kayak hanya sekedar mengunggulkan apa yang kamu bawa gitu loh. Tapi kalau jenengan sendiri yang bawa kan ternyata memang benar apa yang jenengan utarakan itu, kalau kita akan merasa lebih nyaman apapun yang dibawa, apapun yang dikerjakan kalau kita diniati dengan dasar ibadah atau dengan keikhlasan, ngoten nggih Mas. Nah, ini buat remisa yang sering bertanya dengan saya, lebih enakan bawa Isuzu atau enakan bawa Canter, itu berarti sesuai dengan yang akan merasakan enak atau enggaknya bukan saya. Yang bisa menjawab bukan saya tapi jenengan sendiri. Betul. Nah, Kembalikan diri kita pribadi, bagaimana kita menyikapi dari pekerjaan itu. Apakah jenengan lebih nyaman menggunakan ini, lebih nyaman menggunakan itu, tergantung dari jenengan sendiri, remisa. Karena Kalau manusia itu, ya kita nggak munafik, murka.
Nah, dikasih pasti. minta ini dikasih ini, wah Saudi itu minta ini. Karena sejatinya menurut paling sempurna Mas nggih. Diparingi otak, diparingi hawa nafsu. Nah. Mungkin yang diparingi otak tok gak diparingi hawa nafsu nggih, selalu Nah. bersyukur. Betul. Nah. Makanya yang lebih utamakan keikhlasan dan rasa bersyukur kita. Nah, Untuk menekan suatu keberkahan. Nah, Simpel ini- kok. Buat PR ya, atau buat jawaban dari Remesa semuanya, bahwa jawaban lebih enakan mana sih kalau yang bawa bus sama truk aja. Jawabannya, kalau kamu merasa nyaman dengan bus ya berarti kamu lebih enak ketika bawa bis. Kalau kamu lebih nyaman ketika bawa truk, berarti ya kamu akan merasa nyaman ketika kamu menjadi sopir truk. Dan kalau kamu merasa nyaman dengan Isuzu atau merasa nyaman dengan Canter, ya berarti disitulah kenyamanan kamu ya. Jadi Mas Yoyo ini dulu tadi sempat cerita loh sama saya. Saya itu dulu pernah ngalamin Mas Ya, laka. terus ngalamin trouble waktu bawa truk. Bahkan itu yang dibawa masih omplung ya. Iya. Masih omplung, itu perlu diingat-ingat Remisa, masih omplung. Ini dulu juga spesialis driver lintas Jawa, Bali, Mataram. Dan sekarang tadi sudah sempat bertanya-tanya, ada perbedaan apa sekarang Mas di pelabuhan ini? Ada perbedaan apa Mas sekarang di pelabuhan ini? Jadi mungkin beliau tidak menutup kemungkinan akan usul dengan Mas Rian ya selaku PWR, atau ayo dong buka lane yang antar pulau, biar nanti kalau pengen ngetrip ke Bali, ke Mataram itu saya tinggal naik bus jalan, jadi nggak perlu tanya-tanya sama saya lagi. Paling tanyanya, Mas ini kalau di pelabuhan ini sekarang sistemnya gimana, apakah ada perbedaan atau enggak. Jadi sudah bisa melihat yang dulu pernah dialami, sekarang biar bisa dilakukan lagi Remisa. Pernah ini ada satu kata tadi yang selalu saya ingat, yang diutarakan oleh Mas Yoyo di pikiran saya, yang mana beliau tadi berkata, katanya gini loh Mas, bendera itu tidak akan naik kalau posisinya dia di malam hari, tapi bendera itu akan naik kalau posisinya itu di pagi hari, dan bendera akan turun itu kalau posisinya malam hari. Sangat istimewa pesan-pesannya. Ini kata-katanya simple, tapi yang mana sangat mendalam ini Remisa, asli. Bener ini, Mas Yoyo ini seorang sopir bus. Karena manusia itu udah ada apa ya? Kok nek Jawa iki wis entuk jatahe diri. Jadi apa adanya itu lebih nikmat ketimbang ada apa ya. Nah, ini Nggak yang perlu. Hidup itu satu. Jika kita pengen nyaman, nggak perlu kita yang kita besarkan hanya suatu gengsi. Mas Yoyo. Mas, pernah nggak kepikiran pengen ngetrip lain lagi? Jupir. Ya. Saya udah pernah, cuman nggak di sini. Oh, sebenarnya dalam hati kecil pengen. Saya udah melanturkan, dan saya pun tidak akan memungkiri hati saya bahwasanya saya itu masih pengen nyupir. Tapi pimpinan yang saya naungi, saya numpang nyari rezeki di sini tidak mengizinkan, ya mau bagaimana? Saya mengikuti pimpinan saya, karena ini perusahaan bukan perusahaan bapak saya dan bukan perusahaan saya sendiri. Jadi saya niatin, saya di sini kerja, saya numpang cari rezeki di sini, ya apa kata pimpinan saya, udah simple. Pernah nggak Mas dulu waktu pas masih zamanin jenengan jadi supir ya, masih ngetrip nih, Ya. kayak ngadepin penumpang sing rewel nih Mas. Soalnya kan saya sendiri pernah ngalamin nih pas bawa travel, kebetulan di sini tiang sepo-sepo, nih ada yang, "Weh Mas, nyopir kok banter nemen. Weh Mas, nyopir kok alon nemen." Terus ada yang istilahnya kayak banyak dikit-dikit Komplainan ya? Komplainan. Manusiawi Mas. Manusia itu bukan hal yang tabu dan hal umum, cuman kembali ke kita harus bisa menyadari bahwasanya kita itu penjual jasa, karena kita tidak bisa menyukupi keinginan dari penumpang si A, tapi kita berusaha yang terbaik demi penumpang si A. Kalau pertama kali nih Mas, pertama kali bawa penumpang, yang saya alami kan ada rasa ngedon, ada ya takut, wah ini nanti kalau penumpang pas saya kejeglong wes ibaratnya saya kejeglong, ini nanti penumpang kok ada yang, "Iya Mas, nyopir kok dijeglong-jeglong aen." Terus
"Priye Mas nyopir kok ngene sebelum naik ke atas jok atau ke depan pengemudi, itu pernah punya pikiran seperti itu dulu nggak?" Enggak. Kalau saya niatnya ya pokoknya kita hati-hati pasti, berdoa pasti, karena kita di jalan itu perubahan jalan itu apalagi jalan ya Pantura khususnya. 1 menit aja udah berbeda acara. Leres. Bener kan? Betul. Hari ini kita mungkin jam ini jalan ini dulu bisa kok, yang belakang nanti macet atau Iya. berlubang atau ini bisa kok, karena alam, ya kan? Leres betul Mas. Jadi kita yang penting ini aja kok Mas. Kita yakin bahwa kita berusaha yang terbaik, membuat nyaman penumpang itu bagaimana dengan cara kita sendiri. Niatan kita baik itu aja. Memang seperti itu sih Remisa. Jadi kayak yang saya alami juga kalau di truk ya, misalnya tiba-tiba diprediksi oleh armada depan saya katanya macet, nggak taunya nanti pas saya tiba di situ kok istilahnya sudah lancar, berarti rezeki ini saya. Yang depan saya mboten macet, pas saya lewat dilelah nyampe situ kok malah macetnya nggak ketulungan. Niku nggih nggak menutup kemungkinan. Karena yang menggunakan jalan kan bukan kita sendiri. Nggih sih, Jalan milik bersama. Nah, itu loh. Jadinya nggak bisa diprediksi kalau untuk masalah keadaan jalan. Ya, kalau untuk masalah kenyamanan ini tinggal kita bagaimana caranya menjaga penumpang ini biar nyaman itu bagaimana. Pada dasarnya sopir dan sopir penumpang perulah. Tidak ada harapan komplain dari penumpang, dan penumpang juga berharap pelayanan yang terbaik. Kita tetap sama-sama memiliki keinginan dengan tujuan yang sama, ya kan? Tapi berusaha yang terbaik aja. Nah ini hampir sama ya dengan prinsip semua sopir, mungkin sama saja, karena kita hanya beda di kendaraan yang kita kendarai Mas ya. Betul. Kalau jasanya sih sama, kita jasanya sama-sama mengantarkan jasa kita. Penjual jasa mengantarkan. Kalau saya mengantarkan barang logistik atau angkutan niaga lah kalau untuk Mas Yoyo dan Mas Hendra itu ke penumpang, seperti itu Remisa. Jadi banyak kalau keluh kesah pasti ada ya Mas ya. Ini buat para rekan-rekan ya, viewer YouTuber ataupun dia ataupun apa, dengan harapan jangan pernah ngompor-ngompori seorang supir ya, apalagi kalau di dunia truk oleng. Jangan, karena apa? Supir truk ini tuh tugas tanggung jawabnya tuh sama. Kita sama-sama supir ya. Kita dalam arti ambil garis besarnya kita sama-sama supir. Kalau di truk jangan suka ngomongin oleng-oleng, karena itu bahaya. Sekarang resikonya itu tinggi. Kalian jadilah penikmat, pecinta truk yang profesional. Karena dia ini bekerja, satu harus menjaga barang yang dia bawa, kedua tanggung jawab pada keluarganya, armada ini yang menjadi lahan pangannya dia. Jadi nikmati apa adanya, jangan pernah ngompor-ngomporin bikin ini. Karena apa? Kalau di suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan, apakah kalian itu mau bertanggung jawab? Jangan. Jadilah penikmat yang benar-benar profesional. Ya, cintai sewajarnya. Foto-foto silahkan. Kalau sekiranya nyotrek silakan monggo, tapi jangan pernah sampai menyuruh untuk oleng ini sangat bahaya besar loh. Karena tugas tanggung jawab supir itu tidak hanya untuk menjaga barang yang dia bawa, dia tanggung jawab kepercayaan menjaga armadanya berangkat utuh, pulang harus utuh. Belum keluarga yang menanti di rumah kedatangan di saat dia berangkat, harus menanti anak-anaknya di rumah ditunggu-tunggu. Nih, untuk armada yang laka-laka kayak gitu, kalau sebaiknya jangan pernah upload. Tolong jaga perasaan yang saat terjadi, yang menimpa musibah itu. Mama, jaga perasaan keluarganya, perasaan yang menjadi korbannya, jaga perasaan itu. Karena apa? Karena ini Mas, seumpama hal itu terjadi pada keluarga Anda bagaimana? Nah, betul. Karena tidak setiap netizen itu suka dengan apa yang ditayangkan Mas ya. Betul. Jadilah pokoknya apa ya? Yang inilah yang profesional. Wajar lah. Yang itu wajarnya aja. Sama mencintai truk, oke, nyontek, mau foto sama ini, monggo.
monggo silakan. Tapi jangan meminta kepada supirnya untuk berbuat hal yang sekiranya membahayakan. Dengan Ya. Oke, Remisa, jadi kalau misalnya Remisa pengen ngobrol lebih dalam lagi, pengen sharing-sharing, bukan berbagi ilmu, tapi meminta ilmu, karena saya juga meminta ilmu nih dari Mas Yoyo. Nah, Remisa bisa menghubungi Mas Yoyo melalui DM Instagram, terus nanti kontak, bisa ngopi bareng, bisa ngobrol santai, entah itu ketemu di jalan ataupun di garasinya PU Herianto. Oke, Remisa, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Apabila ada ucapan dari kita yang kurang berkenan di hati Remisa, kami mohon maaf karena tidak semuanya orang sempurna ya, pasti masih ada kesalahannya. Oke, salam dari saya Bu Hari Dan saya Yoyo. ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Bola Lawak Racing Channel. Share sampai keluar angkasa, ke Zimbabwe, ke Uranus, ke Saturn, Jupiter, dan ke lainnya, ke Mars, ke Pluto. Pokoknya jangan lupa share, like, share, dan komen. Subscribe, like, share, dan komen. Ketik like kalau Anda suka, dan ketik dislike kalau Anda kurang suka. Oke? Jangan semangat dan tetap putus asa. Salam filosofi nasi goreng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Mas Yoyo-nya sudah sampai sini. Tak tanya ini nih kata-kata. Kata-kata, Mas. Tidak perlu banyak kata-kata, yang penting intinya. Oh, masuk.